Hai teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Fri Harmina. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari tentang topik 3, yaitu tentang inventory. Inventory atau persediaan adalah barang yang ditujukan untuk dijual atau barang yang akan dipakai sebagai bahan baku dalam proses produksi sampai dengan menjadi barang jadi. Adapun jenis usaha yang biasanya memiliki persediaan adalah usaha dagang, merchandiser, atau usaha produk atau manufacturing. Untuk merchandiser, mereka membeli persediaan dari pihak lain yang mana biaya pembeliannya disebut cost of goods purchase. Cost of goods purchase ini akan menjadi biaya pokok penjualan atau COGS. Sedangkan untuk manufacturing, biaya produksinya terdiri dari biaya material, biaya tenaga kerja, labor, dan biaya overhead. Jumlah dari ketiga biaya tersebut akan menjadi biaya pokok penjualan atau COGS. Metode persediaan yang digunakan dalam perhitungan persediaan biasanya digunakan adalah sistem perpetual. Dalam perpetual inventory system, perusahaan memelihara catatan yang rinci mengenai setiap transaksi dan perubahan pada inventory. Perusahaan menentukan cost of goods sold atau harga pokok penjualan setiap transaksi penjualan terjadi. Sedangkan kalau sistem periodik, perusahaan tidak memelihara catatan yang rinci mengenai perubahan inventory selama periode tersebut. Perusahaan hanya menentukan cost of goods sold atau COGS pada akhir periode akuntansi. Nah, di akhir persediaan ditentukan oleh perhitungan fisik. Nah, ini contohnya ya. Sistem periodik, perhitungan harga pokok penjualannya adalah beginning inventory, tambah purchase, net, goods available for sale dapat, lalu ada inventory mengurangi, lalu dapatlah cost of goods sold. Nah, pada saat pembelian inventory, ya dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Pada umumnya, saat pencatatan pembelian barang dagangan adalah pada saat barang dagangan tersebut diterima. Dokumen purchase invoice atau tagihan dari supplier merupakan dokumen dasar untuk mencatat transaksi pembelian. Nah, di dalam pembelian inventory, kita akan tahu beberapa biaya. Yang pertama adalah freight cost atau pencatatan biaya angkut. Biaya angkut atas pembelian barang dagangan dapat menjadi beban penjual atau beban pembeli sesuai dengan kesepakatan. Dua istilah yang dikenal umumnya yaitu FOB shipping point dan FOB destination. FOB itu singkatan dari free on board. Ya. Apa bedanya? FOB shipping point itu penjualan itu tidak menanggung biaya angkut barang dagangan. Jadi pembeli itu harus membayar biaya angkutnya dan pada catatan pembeli, biaya angkut ini termasuk dalam perhitungan persediaan. Sedangkan yang kedua, FOB destination, artinya penjual menanggung biaya angkut barang sampai dengan barang tersebut sampai di gudang pembeli. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembelian inventory adalah purchase discount. Ya, dalam purchase discount ini ada namanya credit term. Credit term tersebut adalah misalkan 2/10 N/30. Artinya penjual akan memberikan diskon sebesar 2% jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari setelah tanggal invoice. Sedangkan jatuh tempo pembayaran tanpa dikenai bunga adalah pada hari ke-30. 1/10 EOM artinya penjual akan memberikan diskon sebesar 1% jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari. Sedangkan jangka waktu pembayaran adalah sampai dengan akhir bulan. N/30 artinya penjual tidak menawarkan diskon, jangka waktu pembayaran adalah 30 hari.